Hai, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Wijaya di channel Matematika ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal bocoran untuk tes CPNS di tes intelijensia umum. Nah, ada beberapa soal yang saya ambilkan dari lolos CPNS 2021 di Instagram. Nah, saya rasa karena soalnya ini representatif, saya akan menggunakannya sebagai latihan kali ini, gitu ya. Jadi agar tidak adanya penghargaan, kita harus tetap mencantumkan sumbernya. Oke, mari kita mulai dari soal yang pertama. Saya akan tampilkan soalnya dulu. Oke, ini soalnya ya. Jadi itu saya ambil soalnya dari sana dan kebetulan ini cocok gitu ya. Nah, yang pertama ini soalnya itu adalah tentang barisan. Nah, untuk mencari nilai barisan ini, kita harus mencari pola-polanya. Nah, kebetulan di sini untuk mencari pola, yang pertama kita lihat adalah perubahan. Di sini bedanya itu dari 125 ke 205 adalah 80. Di sini bedanya 100, ini bedanya 120, ini 140, dan ini 160. Nah, sehingga kalau kita lihat ini bedanya beda 20, 20, 20. Artinya di sini 180. Nah, jadi tinggal kita hitung 725 ya, ditambah 180 ya kan. Kita tinggal jumlahkan. Hasilnya adalah ini 5, 0, 9. Jadi dapatnya adalah C, 905. Gitu ya. Jadi soal ini jawabannya 905. Sekarang kita beralih ke soal yang berikutnya ya. Soal yang berikutnya saya ambilkan juga di tempat yang sama. Soalnya ini. Ya, ini soalnya. Soalnya ini ya. Nah, soalnya sederhana sekali, kelihatannya sederhana. Kita turunkan dulu. Jadi soalnya di sini berbunyi bilangan yang paling mendekati hasil bagi 599 dengan 19. Nah, di sini kan konteksnya anak tidak bisa memiliki alat bantu pada saat tes. Tidak ada kalkulator. Jadi caranya, kalau dari saya ya, kita lihat opsinya ya. Nah, langkahnya kita cari yang dekat dengan 599, yaitu 600. Dan yang dekat dengan 19, yaitu 20. Jadi cukup dibagi 60 dengan 2, yaitu 30. Sehingga yang paling dekat adalah C, yaitu 30. Jadi kita cari dengan angka yang paling dekat, gitu ya. Apa dengan apa, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau seperti ini, kalau keduanya ditambah mungkin ada cenderung error. Tapi di sini karena opsinya beda-beda jauh, jelas yakin di jawabannya 30. Nah, seperti itu ya. Itu untuk soal yang nomor 3. Nah, berikutnya lagi saya ada juga dapat soal yang terakhir dari tempat yang sama juga. Akan tunjukkan di sini. Jadi soalnya seperti ini ya. Nah, ini soal yang berikutnya ini soalnya agak panjang, soal cerita, tapi ini soal yang sering sekali keluar. Mari kita bahas terlebih dahulu. Oke. Ani dan Eni adalah seorang penjahit. Jika mereka berdua menjahit sebuah baju dan dapat selesai dengan 2 jam, Ani mengerjakan sendirian, maka selesai dalam waktu 3 jam lebih lama dari Eni. Berapa jamkah Eni bila mengerjakan seorang diri? Kan gitu pertanyaannya. Ani dan Eni seorang penjahit. Jadi kita mulai data terlebih dahulu ya. Menjahit sebuah baju dapat selesai dengan 2 jam. Jadi rumusnya itu adalah sebenarnya dari sini. 1 per T. Nanti kita kerjakan berdasarkan mereka, gitu ya. Karena mereka bareng-bareng yaitu si Ani dan si Eni itu akan selesai dalam 2 jam. Jadi kalau mereka si Ani dan Eni bekerja sama, jadi mereka akan menyelesaikan setengah pekerjaan, gitu ya, tiap jam, tiap 1 jam. Itu maksudnya. Jadi rumusnya ini pakai 1 per T sama dengan 1 per A tambah 1 per E sama dengan setengah. Jadi kalau 2 jam, 1. Artinya pekerjaan itu tuntas diselesaikan. Nah, sekarang di sini dilihat, bila Ani mengerjakan sendirian, maka selesai dalam waktu 3 jam lebih lama dari Eni. Berapakah Eni mengerjakan seorang diri?
bila Ani mengerjakan sendirian 3 jam lebih lama dari Eni. Jadi kalau Eni bekerja, mungkin waktunya itu adalah X jam gitu ya. Sedangkan kalau Ani bekerja, X tambah 3 jam. Jadi ada selisih 3 jam untuk pengerjaan mereka. Nah, yang mana kalau kita bawa ke rumus ini, ya ke soal yang asal ini, jadinya persamaan itu akan menjadi X tambah 3, 1 per X, itu akan hasilnya adalah setengah. Jadi kita coba cari dulu berapa sih Eni-nya ini berapa jam ya. Nah, caranya untuk menghitung, coba kita hitung ini ya, kita samakan penyebutnya dulu. Jadi X tambah 3 per X kali X tambah 3 sama dengan setengah. Oke ya, jadi seperti itu, sama dengan setengah. Lanjut ya. Setelah dapat setengah, kalau kita lanjutkan hitung, ini artinya di atasnya itu adalah 2X tambah 3, X kuadrat tambah 3X sama dengan setengah. Kita kalikan silang ya. Jadinya adalah, sini aja ya biar agak luas sedikit. 4X tambah 6 sama dengan X kuadrat tambah 3X. Jadinya X kuadrat tambah 3X kurang 4X tambah 6. Gitu ya. Kemudian kita faktorkan. Oh sebentar, kita sederhanain dulu. 3 kurang 4. Ini. Oke. Sekarang kita faktorkan. X kurang 3. X tambah 2. Jadi nilai X-nya adalah 3 atau negatif 2. Nah, untuk waktu, nah X ini kan satuannya jam ya. Jadi tidak mungkin waktu itu negatif. Jadi ini tidak mungkin. Jadi yang mungkin adalah 3 jam. Jadi soalnya ini seharusnya menjadi Eni mampu menyelesaikannya kalau dia sendirian adalah 3 jam. Sedangkan Ani kalau sendirian dia akan mengerjakannya 3 tambah 3, 6 jam. Nah pertanyaannya, kalau kita lihat di soal, berapa jamkah Eni bila mengerjakan seorang diri? Ya jelas 6 jam gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi dia akan menghabiskan waktu 6 jam untuk menyelesaikan pekerjaannya kalau dia seorang diri gitu ya. Nah, kalau kurang yakin, nah ini kita bisa coba ke rumus asalnya nih. Mau nggak jawabannya setengah? Gitu ya. Coba saya uji lagi ya, meskipun ini sudah benar ya. Kita coba tes dengan angka yang tadi. Jadi, seper T sama dengan seper A tambah seper E, yaitu sepertiga tambah seper6. Samakan penyebut ya, 6. Jadi ini 2 tambah 1 3 per 6. Oke, sama ya. Jadi, terbukti benar. Gitu ya. Jadi kalau kalian ragu-ragu atau Bapak Ibu ragu-ragu, tinggal diuji dengan persamaan rumus basic ini. Nah, saya kurung ini. Ini rumusnya. 1 per T, seper A, tambah seper E. Nah, ini adalah orang pertama nih, orang yang kedua. Oke ya? Jadi, sekian, maksudnya demikian pembahasannya tadi. Saya rasa apa yang saya tampilkan ini semoga bermanfaat. Ya, itu semoga kalian bisa menghasilkan tes yang terbaik. Ya, sekian dari saya ucapkan selamat malam dan sampai berjumpa lagi.